pendidikan ini penting. Penting. Itu jadi dorongan. Itu menjadi dorongan bahwa pendidikan itu penting, maka kemudian Halo Edu Friends, ketemu lagi bareng aku Kak Fathan di sesi Bedah Kampus bareng Edu Heroes. Ada yang berbeda nih, apa nih? Biasanya kita diskusi di kafe, di ruang diskusi. Sekarang kita ada di kampus yang keren banget, yang pasti kamu juga pengen jadi salah satu mahasiswanya. Tapi ada lagi nih yang lebih spesial. Kita akan diskusi dan ditemani oleh dosen yang kece, keren, dan sering berbagi informasi seputar kampus di media sosialnya. Siapa dosen itu? Yuk kita samperin beliau. Halo Pak Andi. halo Fathan, apa kabar? Apa kabar baik Pak Andi? Pak Andi gimana Pak? Baik, sehat-sehat. Boleh saya duduk Pak? Monggo, silakan. Oke. Gimana kabarnya? Kabar baik Pak. Siap. Edu Friends, sudah bersama kita Bapak Imade Andi Arsana, Ya. staf pengajar Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM, dan juga sebagai Kepala KUI ya Pak, Ya, betul. Kantor Kalau- Urusan Internasional UGM. Dan ada satu peran yang menarik nih Pak. Nggak Ya. semua dosen punya peran itu. Apa tuh Pak? Sebagai influencer. Jadi untuk Edu Friends yang ingin mendapatkan banyak inspirasi tentang studi lanjut dan tips dan trik menjadi mahasiswa keren, boleh kepoin sosmednya Pak Andi ya Pak ya? Di Instagram dan di YouTube, sama di apa lagi Pak? Di TikTok Di sekarang. TikTok ya. Ini anak muda banget nih ya. Anak-anak SMA pasti senang banget main TikTok. Aduh, amin. Pak Andi, Ya. Widya Edu Apa? senang dan bangga sekali nih Pak bisa berkesempatan untuk mengundang Pak Andi di sesi Bedah Kampus kali ini. Saya yang terima kasih juga nih. Oh, Terima kasih iya. sudah diajak ngobrol-ngobrol. Siap-siap. Dan juga terima kasih Pak Andi sudah meluangkan di tengah kesibukannya nih Pak untuk berbagi inspirasi dengan adik-adik. Sama-sama. Nah, jadi seperti biasa Pak, di Ya. Bedah Kampus kami berbagi informasi dan inspirasi dengan adik-adik SMA Ya. yang ingin lanjut ke studi perguruan tinggi terkait dengan dunia perkuliahan. Ya. Ini banyak banget nih Pak Edu Friends yang nanya, Kak bahas UGM dong, apalagi sekarang berdasarkan update QS World University Ranking, Ya. UGM menempati peringkat pertama kampus terbaik se-Indonesia ya Pak, betul ya Pak? Iya, betul. Saya kira UGM harus bersyukur itu Bersyukur ya. berapa waktu belakangan. Tahun lalu juga dan tahun sekarang sudah. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk UGM. Wah, Terima kasih. keren, Dan saya kira keren. itu kerja keras inilah semua orang. Semua pihak ya Pak ya? Betul. Oke, nah itulah kenapa Pak kali Ya. ini saya dan Edu Friends Ya. itu akan bertanya dan diskusi Pak dengan Bapak terkait dengan pengalaman Bapak sebagai dosen UGM, Ya. kemudian proses perkuliahan yang pernah Bapak jalani, dan Ya. fakta menarik lainnya seputar UGM. Boleh ya Pak ya? Ya, boleh dengan senang hati. Nah, ini tadi Pak Andi bilang ini buat Edu Friends juga, ini adalah tempat favorit Bapak Presiden, gimana Pak? Iya, jadi konon kabarnya nih, ini pohon bodi namanya ya. Pohon bodi. Ya, Oh, pohon iya. bodi ini konon dulu kabarnya dulu. Menurut beliau juga waktu Menurut datang ke Bapak sini, Jokowi? Bapak Jokowi, beliau itu dulu sering katanya duduk-duduk di sini nih, ketika kalau belajar gitu. Kalau belajar. Kebetulan fakultasnya dekat banget nih, Kehutanan ya? hutan sini. Iya. Ya, jadi waktu beliau memberikan satu ceramah di sini, itu yang beliau sampaikan. Oh. Jadi kalau nggak belajar di sini, beliau belajarnya di di Balerung sana. Oh, di tangga-tangga Di tangga-tangga ini itu. ya. Jadi, Nah, ini semoga Pak yang menyaksikan video ini ke depan bisa belajar di tempat ini ya Pak ya. amin. Amin. Saya juga lagi nyari inspirasi juga Inspirasi nih nih. di sini. Duduk di Oke. sini. Ini Pak supaya lebih seru, Ya. kita tanya-tanya sambil jalan-jalan boleh? Boleh. Oke. Silakan. Ya, ayo. Baik. Oke, ini Pak yang Saya boleh di taruh aja dulu kayak. Oh, taruh dulu nggak apa-apa. Oke, ini pertama Pak Ya. Andi sudah cukup lama ya Pak jadi dosen di UGM Pak? Kalau formalnya saya itu jadi dosen 2002 akhir 2002 diterimanya. diterima. Ya, Nah, betul. karena sudah cukup lama nih, Hmm. boleh dong Pak ceritain pengalaman menarik selama jadi dosen di UGM. Pengalaman menariknya sih banyak ya. Lebih banyak menariknya intinya. Lebih menariknya apa aja itu Pak? Sebenarnya kan begini, kalau saya jadi dosen itu tadinya memang karena panggilan kalau boleh saya bilang. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadinya itu kan saya ini kerja di swasta dulu. Di swasta dulu. Oke. Ya, saya kerjanya di Semati Unilever, di Astra gitu. Nah, akhirnya dengan saya kembali jadi dosen ini, apa yang saya impikan di masa kecil itu tercapai, yaitu ingin menjadi guru memang. Ingin jadi guru ya, Ya, Pak. jadi kenapa jadi guru? Karena
keluarga saya itu kan nggak berpendidikan. Oh, nggak. Jadi bapak nggak sekolah SD, ibu saya cuma SD. Nah itu kemudian membuat saya merasa pendidikan itu kayaknya penting. Gitu. Nah kemudian itu yang kemudian menjadi semacam motivasi lah gitu. Nah kalau kemudian dari situ sendiri ya pengalaman mengajar tentu banyak. Yang paling menyenangkan tentu saja melihat orang terinspirasi. Tidak hanya sekedar mengerti sesuatu atau tahu sesuatu, tapi dia bisa melihat dirinya lebih besar dari dia saat itu gitu. Itu menurut saya yang paling menyenangkan ya. Sehingga itu berarti terjadinya tidak hanya di ruang-ruang kelas sebenarnya, tapi juga di luar ruang kelas gitu. Jadi artinya interaksi kita dengan mahasiswa itu di kelas jelas sangat penting, tapi di luar itu juga menurut saya kadang-kadang bisa memberikan hal-hal yang jauh lebih mendasar. Nah makanya itu juga yang membuat saya kemudian ya di sosial media saya juga berbagi gitu, karena saya yakin bahwa ruang kelas itu nggak pernah cukup. Gitu. Nggak pernah cukup. Itu sih beberapa hal-hal yang saya. Jadi peran pendidik juga sebagai inspirator ya Pak ya? Dalam hal ini saya justru merasa peran itu yang lebih kuat. Yang utama malah. Karena apa? Karena ya kalau orang belajar cari materi bisa di internet banyak. Bisa di mana-mana. Iya, artinya guru nggak bisa bersaing dengan sumber-sumber itu, dengan Google lah gitu ya. Yang guru bisa lakukan adalah ya itu tadi, menjadi satu sosok yang bisa menjadi inspirasi. Tapi inspirasi tentu saja dengan menjadi teladan, tidak hanya dengan kata-kata gitu. Nah kan sudah cukup panjang nih Pak perjalanan karir sebagai dosen. Nah kira-kira tipikal mahasiswa UGM yang bisa Pak Andi simpulkan tuh kayak gimana sih Pak selama menjadi dosen di UGM ini? Ya memang terus terang beragam sih. Kita tidak bisa mengatakan satu gitu ya. Tapi secara umum yang saya lihat adalah anak UGM itu umumnya mereka humble secara humble ya, rendah hati. Tetapi memiliki kemampuan yang baik, potensinya paling tidak. Dalam hal apa tuh Pak biasanya kalau anak UGM? Macam-macam. Dalam hal ini kan kalau kita bicara soal secara akademik maksudnya. Akademik. Nah secara akademik kenapa macam-macam? Saya bilang ya di UGM memang fakultasnya macam-macam. Betul. Nah artinya saya percaya bahwa anak UGM itu satu dia humble secara umum, kedua dia memiliki potensi di bidang akademiknya itu kuat. Betul. Nah yang ketiga kepedulian, karena ini kita diasahkan kepedulian itu kepada masyarakat. Betul. Ya empati ya Pak, empati kepada masyarakat. Kita kan punya misalnya pengabdian masyarakat, kita tuh sangat kuat di UGM, sangat ditekankan. KKN ya, kalau di UGM KKN-nya dari Sabang sampai Merauke ya Pak? Ya saya misalnya membina KKN-nya di Talaud sana. Talaud, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara di dekat Filipina. Jadi itu contoh saja. Tapi lagi-lagi begini, itu kan kita bicara soal kita bilang tadi adalah seperti harapan juga. Harapan. Saya tidak akan mengklaim bahwa semua anak UGM itu begitu, karena setiap orang tuh ada karakter masing-masing. Tapi secara umum yang diajarkan di UGM tuh, menurut saya itu, jadi menjadi rendah hati, lalu kita fokus kepada bidang ilmu yang kita pelajari, lalu setelah itu kita peduli kepada masyarakat yang mungkin membutuhkan kehadiran kita. Ini tuh 3 hal itu yang menurut saya. Jadi humble dan juga punya potensi dan punya empati juga ya Pak? Ya, betul. Nah, terus nih kita menarik ke belakang nih Pak Andi. Pak Andi kan pernah jadi siswa kelas 12 ya Pak. Ini mungkin penonton Friends juga pernah jadi. Ya sekarang lagi HHC nih Pak, harap-harap cemas nih mau lanjut kemana. Nah kalau boleh tahu, kenapa dulu Pak Andi memilih untuk lanjut studi di UGM? Padahal untuk teknik biasanya nih Pak, banyak yang memilih kampus-kampus spesifik tertentu nih teknik nih. Pertama begini, saya terus terang, saya kan di Bali tuh SMA-nya. Informasi itu sebenarnya kalau zaman dulu ya, saya kan 90-an, itu nggak begitu banyak juga. Tetapi memang saya mengenal misalnya seperti kampus-kampus besar di Indonesia, tentu kita tahu UGM, mungkin UI, ada ITB yang lain. Kalau saya melihatnya itu tidak hanya kampus, tapi lebih kepada lingkungan pendukungnya, kota Jogjanya. Kota Jogja. Jadi kalau kita dulu di zaman itu, kalau kita tahu ya, dikasih tahu dan kita juga tahu sendiri, yang namanya kota, waktu itu paling tidak ya menurut yang saya yakini, yang terbaik untuk belajar ya di Jogja. Dengan tanpa mengatakan yang lain itu buruk ya. Yang itu saya kan juga pernah ke Jogja sebelum masuk UGM. Tentu saja pernah ke kota lain juga, tapi menurut saya memang kota ini memiliki kekhasan sendiri, tersendiri untuk belajar gitu. Jadi kalau disebut sebagai kota pelajar, menurut saya itu tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Jadi itu menurut saya jadi satu
pertimbangan juga waktu itu. Selain soal ya kalau soal kualitas kampus saya kira mungkin mirip-mirip gitu ya. Tapi kalau kemudian lingkungannya itu positif sekali mendukung kita untuk mencapai sesuatu, itu menurut saya jadi jauh lebih positif. Oh, jadi malah sebelum jatuh cinta dengan kampusnya dengan kotanya ya Pak ya? Dengan kotanya, dengan predikat yang dia sandang, lalu dengan setelah saya datang, oh memang terbukti ini juga terbukti juga gitu. Jadi saya kira kalau adik-adik di SMA tentu kampus jadi pertimbangan, tetapi kota lalu tempat belajar yang mendukung itu juga sangat penting untuk diperhatikan gitu ya. Nah, terus ini juga nih menarik juga Pak, kan setelah berkuliah lulus sebetulnya pilihan karir itu kan banyak juga Pak ya. Betul. Apalagi sebagai seorang insinyur, engineer. Akhirnya kenapa Pak Andi memutuskan untuk menjadi seorang dosen dan di UGM? Tadi mungkin sedikit saya ulang karena saya sempat tadi sampaikan. Pertama saya juga mencoba guru. Ya, saya juga mencoba di luar sebenarnya. Coba di luar. Jadi artinya untuk kan kita biasa tuh anak muda perlu pembuktian gitu ya. Betul. Saya sebenarnya kalau bersaing di luar nih bisa nggak? Oh gitu. Ternyata makanya saya coba ke perusahaan-perusahaan yang memang umum, yang persaingannya itu terbuka. Tidak hanya teknik. Unilever, Astra kan untuk semua. Nah, saya di situ diterima dan sempat bekerja. Nah, itu berarti artinya ego saya sebagai anak muda itu kayaknya udah kecapai nih, udah terbukti misalnya gitu kan. Jadi biasalah anak umur 20-an ya. Iya. Tapi mimpi masa kecil untuk menjadi guru itu tetap ada, muncul dan kemudian muncul lagi gitu di ketika saya di Astra. Saya tuh intinya begini sih. Kalau saya bicara soal pendidikan tadi ya. Saya hidup di keluarga yang memang kurang beruntung secara pendidikan. Nah, dari situ kemudian justru saya merasa bahwa pendidikan ini penting. Itu jadi dorongan. Itu menjadi dorongan bahwa pendidikan itu penting. Maka kemudian saya pikir kalau saya mau berkontribusi, biasalah ini anak muda lagi-lagi masih sok idealis kadang-kadang. Tapi saya pikir penting juga itu. Penting juga. Gitu. Jadi saya pikir kalau memang saya ingin membantu atau berbuat sesuatu, sepertinya saya akan lebih tepat kalau di sektor pendidikan. Bukan berarti di salah satu nggak bagus. Itu bagus juga. Itu silahkan teman-teman kalau ingin di situ itu sangat bagus. Tapi saya pikir yang lebih langsung dampaknya gitu itu saya menjadi guru. Nah, terutama karena memang hidup saya begitu ya. Karena kan orang punya pengalaman hidup masing-masing. Jadi monggo itu terserah aja. Kalau saya merasa itu yang penting dan itu yang bisa saya lakukan. Jadi itu menyebabkan kemudian ya udah saya memutuskan untuk keluar dari Astra lalu melamar dosen. Tahun 2002 sampai sekarang jadi udah sekitar 19 tahun ya Pak jadi dosen. Iya betul sekali ya, udah lama ternyata. Lama juga ya Pak ya. Iya. Terus ini Pak tadi Pak Andi sudah cerita proses kenapa akhirnya memilih UGM dan memilih karir sebagai dosen dan di UGM. Nah sekarang banyak juga nih Pak EduFriends yang mungkin nanya juga nih Pak, banyak banget nih tips dan trik masuk UGM itu apa sih Pak? Nah ini pasti Pak Andi juga sering dapat pertanyaan yang betul. Apa tuh maksudnya tips dan trik masuk UGM itu apa sih Pak? Siap. Saya terusang gini, kalau ngomong soal teknis itu saya terusang nggak tahu persis, karena itu ada panitianya ya. Tapi yang pasti yang saya tahu adalah ya jalur masuk UGM sama dengan yang lain itu satu SNMPTN, SBMPTN, tes itu. Kemudian kita punya tes mandiri sendiri di UGM itu ada berapa. Nanti bisa dilihat di um.ugm.ac.id. Itu udah clear banget. Tapi menurut saya itu yang lebih penting dari itu ya adalah itu tadi, karena di UGM kan diinginkan orang yang itu tadi humble, lalu punya potensi akademik yang baik, dan punya kepedulian. Jadi justru menurut saya itu yang sebaiknya dipupuk juga. Yang dipupuk juga ya. Selain kita bicara soal tes-tes tadi. Ujian kayak gitu ya Pak ya. Jadi kalau soal ujiannya syaratnya gimana nanti monggo teman-teman lihat aja di websitenya. um.ugm.ac.id. Betul sekali. Ya. Tapi yang harus dipupuk selain bisa mengerjakan tes, juga 3 poin tadi ya Pak ya, masuk UGM yang humble, memiliki potensi dan kemampuan, juga punya empati. Satu yang saya pesankan juga, rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri. Nah, itu juga yang perlu kami tekankan di sini bahwa rendah hati itu ya tidak sama dengan rendah diri. Rendah hati juga bisa berarti kamu percaya diri kok. Percaya diri dengan kemampuan yang baik, dengan potensi yang kita punya, sehingga kita bisa mengekspresikan dengan baik juga, tapi dengan cara yang rendah hati. Nah, itu hal beda. Jadi ekspresinya tegas, bisa menunjukkan kemampuan yang baik, bisa bekerja, tapi ekspresinya itu tidak membuat orang lain terintimidasi atau insecure, atau tergurui. Betul sekali. Jadi anak UGM ini
diam-diam menghanyutkan itu. Nah, terus juga kenapa Pak harus UGM? Jadi mungkin ada nih anak-anak SMA, kenapa sih harus UGM? Emang UGM ini ada apa sih, punya apa sih? Terusan gini teman-teman yang SMA sekarang, saya mungkin tidak ada dalam posisi mempromosikan ini enggak. Tapi gini, jadi kalau teman-teman memiliki misalnya niat gitu ya, atau pilihan yang udah jelas, katakan masuk sebuah perguruan tinggi A atau B, silahkan lakukan itu. Jadi tidak juga saya dalam posisi silahkan masuk UGM aja, enggak gitu. Tapi ketika teman-teman ingin bertanya, apa sih alasan untuk masuk UGM gitu? Nah, tadi saya bilang begini. Pertama, perguruan tinggi ini didirikan, sejarahnya tuh kuat sekali ya. Kuat sekali, Pak. Jadi begini, ketika ibu kota negara ada di Jogja, itu tahun 46-an gitu ya. Nah, tahun 49 itu UGM didirikan oleh Indonesia Merdeka. Jadi intinya begini, UGM itu memang didirikan oleh pendiri bangsa ini untuk bangsa Indonesia. Untuk bangsa Indonesia. Jadi menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya kasat mata, tapi lebih kepada misalnya masa depan dalam arti intelektualitas, pendidikan. Itu kan satu pemikiran, perlu pemikiran yang jangka panjang, visioner. Nah, artinya begini, UGM ini sejarahnya adalah untuk bangsa ini menunjukkan pada dunia bahwa dia memberikan perhatian kepada hal yang fundamental, yaitu pendidikan. Jadi artinya kalau teman-teman ingin ada di dalam semangat itu, semangat kesejarahan yang menurut saya itu sangat kuat, itu bisa jadi satu alasan. Tentu saja yang lain juga punya histori itu. Tapi kalau teman-teman tanya, UGM adalah universitas pertama yang didirikan oleh Indonesia Merdeka. Itu fakta. Gitu. Nah, terus berikutnya, kalau kita bicara soal kualitas pendidikan, monggo teman-teman lihat gitu ya, teman-teman lihat sendiri bagaimana UGM. Tentu bukan tanpa alasan. Kalau UGM itu dinobatkan sebagai nomor 1 menurut QS ranking. Itu nanti dilihat saja kenapa itu bisa terjadi. Terus berikutnya adalah yang menurut saya ini juga penting. UGM itu, di UGM kita diajarkan dulu tuh, nama di UGM tuh kita punya kaos ya. Di UGM boleh vokal. Boleh vokal. Ya, di UGM boleh vokal. Jadi artinya orangnya itu memang didorong untuk mengekspresikan dirinya di luar pendidikan itu tadi. Makanya kan UGM terkenal sekali dengan demo misalnya. Walaupun saya tahu juga demo bukan satu-satunya cara kok. Tapi itu menunjukkan bahwa kemerdekaan berpikir, berekspresi itu di UGM sangat dijaga, sangat dilindungi. Nah, menurut saya kalau seorang intelektual seperti mahasiswa yang adalah kaum elit kan di Indonesia ini, karena kenapa elit? Karena dia dikit banget. Kalau itu sampai tidak diberikan kesempatan berekspresi, sayang banget. Nah, di UGM itu mungkin dilakukan. Jadi sejarah panjang yang akhirnya kenapa kemudian berkuliah di UGM itu pilihan yang tepat, dan juga UGM sangat memfasilitasi segala bentuk minat, bakat, ekspresi mahasiswa. Ya, pastinya. Kita nih di Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini salah satu kampus yang saya paling seneng juga nih. Kenapa nih, Pak? Karena tata ruangnya, ini gedungnya gede, bagus ya, bagus.